Bahwa pas di Surabaya sudah mulai sebel karena keturunan Belanda. Di Surabaya juga sempat sebel sama orang-orang kaya gara-gara kaca spion. Banyak sebel-sebelnya ya di Surabaya ya. Iya. Ini anak kecil penuh marah ya kayaknya. Iya. Bang. Pahit hidupnya. Hah? Pahit. Pahit. Iya. Di Surabaya itu. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang Surabaya, sebelum saya tanya langsung sama Bang Andi, saya mau kasih lihat tayangan yang ini tentang kehidupan Bang Andi Noya di Surabaya, ya. November 1965, pasca tragedi yang menewaskan kakeknya, Yopi Risakota Clarwater, seorang kepala penjara di Bone, Sulawesi Selatan, sang nenek Yolanda Brouwer memutuskan untuk kembali ke Belanda dan menjadi warga negara Belanda. Sang ibu, Nelly Medi Yvonne Noya Clarwater, kemudian membawa Andi yang saat itu berusia 5 tahun, serta kedua kakaknya pindah dan memulai hidup baru di Surabaya. Mereka semua tinggal di sebuah gang sempit di Jalan Dinoyo Tangsi, Surabaya. Masa kecil Andi banyak dihabiskan di gang sempit padat penduduk ini. Andi seringkali dimusuhi anak-anak kampung karena penampilan fisiknya yang berbeda dari teman-temannya. Andi juga kerap berkelahi, dikeroyok, dan dikejar-kejar oleh sekelompok anak-anak di kampungnya. Kecil dengan Andi Noya, dia itu dari teman-teman tuh beda. Kalau teman-teman itu kan rata-rata Jawa ya. Kalau Andy itu kelihatannya udah agak-agak Belanda begitu. Jadi dan dia lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Jadi kita itu ada rasa gimana ya, ada kecemburuan mungkin ya. Dia lebih baik anunya, bentuk figur tubuhnya dan juga penampakannya lebih bagus. Dan di Noya ini, di kampung ini, ya baru itulah kita lihat ada bule seperti Andi gitu ya. Jadi agak aneh juga gitu loh ya. Gitu. Dan yang kedua, berantem. Pernah suatu masa itu pada waktu itu dia dikeroyok oleh beberapa anak di kampung gitu loh ya. Dan dia ya berani walaupun dia dikeroyok, walaupun juga babak belur gitu. Itu yang saya ingat banget dari Andi Noya. Ini sama-sama kecilnya ya, kita itu sama-sama kecilnya ya. Saya kira ya sama-sama nakalnya, saya juga nakal, anak-anak juga nakal, biasa ya. Kadang kok Andi itu ya ini terus terang ya ngomong kecil, masa kecil ya kan nggak apa-apa ya. Ya dulu memang pernah saya pukuli pernah. Saya antami di sana, di lapangan tenis Jalan Doho. Sama teman saya namanya Andri yang sekarang polisi itu. Pernah saya tawur, Andy. Sus tawur aja, tawur londo aja, tawur gitu dulu. Namanya anak kecil dulu kan nggak ngerti gitu loh. Jadi ya wis bergurau nggak biasa, tapi ya enak kok, enak kok Andy itu. Orangnya yes, dari dulu gitu boys memang boys sendiri tuh. Di sini nggak ada Andy, wah boys kira-kira boys sendiri. Kelihatan kan Andy dari dulu. Anaknya lincah waktu itu ya, lincah benar. Karena kita sama masa-masa kecil tuh, dia itu di antara yang paling tinggi di antara kita. Makanya panggilannya itu Andy Londo gitu. Nah, yang paling saya ingat tuh, kalau dia tuh berangkat sekolah pagi tuh, langkahnya, jalannya tuh cepat sekali. Itu cepat sekali kalau itu kita sampai kadang-kadang kalau ngelihat itu sering kalah duluan lah sama dia tuh jalan itu. Sebagai orang tua tunggal, Ibu Andi yang berprofesi sebagai tukang jahit sibuk bekerja. Hidup tanpa kontrol orang tua membuat perilaku Andi kebablasan. Kenakalan dan kejahilan sering dilakukannya. Hidup serba kekurangan juga mengharuskan Andi dan keluarga berpindah-pindah kontrakan. Mereka pernah menempati sebuah garasi mobil berukuran 7 x 6 meter yang dijadikan rumah tinggal di Jalan Prapanca, Surabaya. Tidak hanya itu, karena beberapa alasan, Andi dan keluarga kemudian harus pindah kontrakan ke Jalan Cisadane, Surabaya. Saat tinggal di Jalan Cisadane ini, Andi sering menumpang di rumah tetangga untuk menonton televisi. Kala itu, televisi merupakan barang mahal. Besar di jalanan, kenakalan demi kenakalan kerap Andi lakukan bersama teman-temannya. Di antaranya, mencuri makanan hewan dengan cara memanjat tembok di kebun binatang Surabaya, hingga terlibat kegiatan kriminal.
Hidup dengan kondisi memprihatinkan di masa kecil membuat Andi belajar banyak hal tentang kehidupan. Hal inilah yang menjadikan Andi berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Tadi kan disampaikan bahwa penampakannya sudah beda dari yang lain, londo katanya. Apa karena itu dikeroyok? Pada siring atau kenapa dimusuhin? Betul. Ingat loh, ini tahun sekitar akhir. Nyerempet ke kriminal ya, seperti misalnya pernah mau mencuri burung dara atau sudah sempat dicuri burung dara itu? Sudah. Itu kejadian yang reguler, jadi habit atau sekali iseng-iseng waktu itu? Sebelum saya bertemu dengan 3 bersaudara, saya ceritakan ada geng 3 bersaudara, nakalnya nggak ketulungan. Bahkan bukan nakal, kejahatan sudah. Karena kalau kami dulu kan nyuri mangga itu sekedar nyuri dan makan. Dia kalau mencuri, dia bawa kardus. Niat banget untuk dijual, oke. Tuhan berani sekali. Pertama curi mangga gitu kan. Oke. Nah kemudian burung dara. Burung dara ini jangan ditiru di rumah ya. Nah kita ke orang-orang kaya gitu. Orang kaya pelihara burung di belakang buat hiasan. Buat kami burung aduan, tapi buat mereka hiasan. Banyak karena berkali-kali dicuri, pemiliknya udah siap dengan senapan angin. Jadi begitu saya naik ke atas, baru pegang satu, cedak! Kena? Begitu lihat darah keluar, lompat, dikejar kita, masuk kampung, hilang. Tapi yang pasti, pada masa kecil itu juga ada satu kenangan dengan seorang ibu guru. Ada kenangan manis sama Ibu Ana. Ibu guru? Oh, itu guru saya di Malang. Ini di Malang? SD Sang Timur. Oke. Kenapa guru ini berkesan sekali dan pernah saya ajak di Kikendi, acara Kikendi saya perkenalkan. Karena Bu Ana inilah orang pertama yang menurut saya yang memberitahu kepada saya bahwa saya punya 2 talenta sebenarnya yang istimewa dalam yang saya miliki. Iya. Yaitu menulis. Karena saya mengarang itu dapat 9, 10, 9, 10, 9, 10 zaman dulu ya. Iya. Nah dan saya juga menggambar. Nah, Ibu Ana inilah yang menurut saya orang yang mengingatkan saya betapa saya punya talenta. Terus kalimat yang saya ingat waktu itu, Andi, kamu kalau besar jadi hartawan. Belakangan baru saya tahu maksudnya itu wartawan. Bukan hartawan, wartawan. Jadi yang salah ngomong Ibu Ana atau yang salah dengar Bang Andi? Nggak tahu siapa yang salah tadi. Nah, tapi itu yang membuat saya bilang, oh kalau gitu saya ingin jadi wartawan. Jadi wartawan. Nah, itulah yang kemudian lentera jiwa yang saya kejar. Dan setelah saya waktu itu diangkat jadi pemimpin redaksi Metro TV, saya tiba-tiba merasa bahwa saya harus bersyukur. Iya. Saya pernah jadi pemret di Media Indonesia dan lain. Tapi waktu Metro TV saya mulai merenung. Saya harus mensyukuri hidup ini. Tuhan begitu baik pada saya. Nah, pada saat itu saya berpikir kepada siapa saya harus berterima kasih. Ibu sudah meninggal, ayah sudah meninggal, kakak semua udah nggak ada. Kemudian saya berpikir ada satu guru yang saya ingat. Karena guru inilah yang pertama kali memberitahu saya bahwa saya punya talenta menulis dan akan sukses jadi wartawan. Ibu Ana. Ibu Ana. Tapi aku kata-kata sukses itu saya sempat kagum tapi sempat bingung juga kan dibilang nggak lulus sarjana ya dan nggak lulus SD. Saya nggak pernah punya ijazah SD. Baca sendiri nanti ya. Sekarang saya mau kasih lihat kehidupan Bang Andi waktu di Jayapura seperti apa. Ya. Tahun 1972, di usia 13 tahun, Andi pindah ke Papua mengikuti sang ayah, Ade Wilhelmus Flores Noya. Di sana, ia tinggal di wilayah Besji yang terletak di sebelah barat kota Jayapura. Pertama, saya kenal Andi itu tahun 76. Di Besji, orang tuanya itu tukang servis mesin ketik. Di Jayapura, Andi melanjutkan pendidikannya di sekolah teknik, mengambil jurusan mesin produksi. Saya berkenalan dengan Bung Andi di STM Dok 7 Jayapura. Kami masuk jurusan yang sama, jurusan mesin produksi. STM itu kita gelarin STM 89. Yang artinya bahwa kami masuk jam 8,
dan jam 9 kami sudah kabur dari ruang kelas menuju lapangan Mandala. Pada zaman itu kami selalu berseragam celana jeans, baju putih, dan tas noken. Itu isinya adalah bola kaki. Keputusannya untuk kita kabur dari sekolah itu yang sering saya pikir, wah, bertetangkan dengan hati nurani, tapi demi kelompok ya kita kabur aja gitu loh. Setelah itu kita pasti dihukum bareng-bareng, ya terima saja karena memang itu kekompakan kelas kita. Hukum paling membersihkan halaman atau cabut rumput dan sebagainya. Bersama teman-temannya, Andi kerap melakukan beberapa kenakalan, salah satunya adalah mencuri perahu nelayan di pantai. Tempat parkirnya perahu-perahu nelayan, punya ide-ide kumpul uang, kalau tidak salah Rp600. Baru kita sewa perahu nelayan. Minggu pertama kita aman-aman saja dengan sewa-sewa. Minggu-minggu berikutnya begini karena tidak ada pemiliknya, sehingga kita mencuri perahu. Di mata teman-teman sekolahnya, Andi dikenal sebagai pribadi yang baik, pintar, kreatif, dan mudah bergaul. Ia juga populer di kalangan teman-teman perempuannya. Andi Noya itu sosok yang sangat istimewa bagi kita. Dia sangat pintar. Dia masih sekolah STM, dia udah buat biografi, satu cerita, dia kirim ke media Kompas ya waktu itu. Otaknya cemerlang, IQ-nya tinggi. Dia termasuk idola di kalangan kita laki-laki, terlebih di kalangan cewek-cewek yang ada di SMA maupun di SMKK. Karena orangnya unik, murah senyum, orangnya ganteng, rambutnya kribo, kulitnya putih. Lucunya itu ya itu, pacaran itu udah pernah mau sendiri, harus ajak kita ikut, teman-temannya harus ikut, dampingi dia. Andi selalu tampil beda, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kesehariannya. Ia kerap berpenampilan nyentrik layaknya pemain band rock terkenal di tahun 70-an. Penampilannya itu nyentrik, jadi rambutnya kribo, dia selalu pakai kaos kaki bola, sepatu tinggi, boot gitu. Itu sering pakai kalung dot itu. Saya nggak pernah tanya, kenapa itu, saya kira tahu itu maksudnya itu. Itu praktek dia pakai lain sendiri gitu. Dia biasanya pakai apa ya, kayak baby doll gitu. Oh, calon monyet gitu. Kita pakai wearpack biru-biru. Kalau dia sendiri yang pakai tali itu. Poster yang dia tempel di kamarnya itu adalah musik-musik rock. Tapi pada zaman itu di Jayapura belum ada musik rock. Jadi memang dia hanya lampiaskan melalui gambar-gambar yang ada, melalui poster-poster yang dia tempelkan dalam kamarnya. Kenangan selama tinggal di Jayapura begitu membekas dalam ingatan Andi. Selain itu, makam ayah tercinta juga ada di kota ini. Tidak heran jika Andi merasakan ikatan batin dengan tanah Papua. Tetap di sini bersama saya dan tamu istimewa saya karena sesaat lagi kita akan bahas tentang Jayapura. Jangan kemana-mana. Marah-marah, rupanya supirnya lapor ke yang punya datang dan marah-marah juga ke ibu saya. Saya dengar ibu saya dimarah-marahin. Saya ketakutan aja. Nah begitu selesai, sudah sepi, ibu saya masuk, ibu saya peluk saya. Dia bilang, kamu nggak usah takut. Semuanya sudah selesai, kamu nggak salah. Nah, tapi yang terjadi kemudian ibu saya cerita bahwa dia harus mengganti kaca spion itu. Nah, harga kaca spion waktu itu berat betul buat ibu saya. Nah, dan dia mintanya tidak diganti tiap bulan, tapi tiap minggu itu ibu saya harus mengangsur. Nyicil ya tiap minggu. Saya marah sekali mendengar itu, artinya kecewa. Kalau dia, kan dia punya mobil, orang kaya lah. Iya. Kemudian dia melihat kami hanya tinggal di sebuah garasi orang. Yang nggak layak bahkan untuk jadi rumah. Tapi kok tega-teganya dia menyuruh ibu saya untuk mengganti spion itu. Sehingga saya bilang, memang orang kaya itu jahat. Yang menarik adalah tadi dari cerita ini, ibu waktu dengar orang itu marah-marah kaca spion, biasanya mungkin saya juga termasuk kalau dengar anak saya, Rajata kamu gini-gini. Tapi ibu nggak marah pada saat itu, memeluk anaknya dan menghibur dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, ibu memang jarang marah atau jarang menghukum. Oh, nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Ibu saya nggak pernah marah. Dia tahu bahwa dia kurang memberikan kasih sayang.
Dia merasa bahwa dia kurang memberikan kasih sayang bagi anak-anaknya karena dia harus kerja mencari nafkah. Pada saat-saat di mana saya kecil waktu itu, saya penuh dengan kemarahan. Kemarahan bahwa ibu saya tidak memberikan kasih sayang yang cukup buat saya, buat kakak-kakak saya. Dan pada saat yang sama juga, ayah saya nggak ada. Jadi saya merasa tumbuh dalam kondisi kurang kasih sayang. Karena itu saya tidak mau itu terjadi pada anak-anak saya, pada anak-anak lain di Indonesia. Jangan kemana-mana ya, kita ngobrol lagi di sini masih di Kick Sarasehan ya. Rencana juga dalam hidup saya supaya detik-detik terakhir sebelum ayah saya pergi, saya menjadi akrab. Jadi kami tinggal berdua di satu kamar. Ya. Ya, kami kontrak kamar. Ayah saya bekerja sebagai tukang servis mesin tik tadi. Ya. Nah, jadi siapa yang pulang lebih dulu dia harus masak. Jadi kalau tadi foto poster-poster tadi itu sebenarnya di kamar sempit tadi. Kan tadi teman-temannya bilang ya, cewek-cewek karena pakaiannya unik segala macem kayak magnet pada nempel. Tapi dikenalin ke ayah nggak pada saat itu? Kekasih-kekasih ABG itu? Ayah saya itu adalah sahabat saya. Untuk urusan pacar-pacar dia sangat terbuka. Dan dia mencoba menilai satu-satu. Oke. Dan dia memaksakan seleranya pada saya. Waktu mengutarakan cinta pada guru bahasa Inggris sempat cerita dulu nggak ke ayah? Ah, itu rahasia. Itu nggak dikasih tahu ke ayah? Nggak dikasih tahu, malu. Jadi ada saat di mana kami kelas 2 STM. Ini STM jadi udah dewasa lah ya, 17 tahun. Oke. Ini kan laki-laki semua gurunya nih. Tiba-tiba kepala sekolah membawa satu wanita dengan pakaian yang menurut kami waktu itu seksi banget. Anak STM. Dia bilang, anak-anak, kalian sekarang punya guru bahasa Inggris baru. Karena selama ini nggak punya guru bahasa Inggris. Oke. Guru bahasa Inggris baru. Wah, heboh nggak keruan. Semua bilang, Bu, how are you? I love you. Semua bilang gitu-gitu. Bang Andi, disir langsung. Saya ketua kelas, Jaim. Saya bilang, teman-teman tenang. Nggak ada yang mau dengar, karena mereka tahu gejolak hati saya juga. Dari main-main, saya mulai jatuh hati sama guru saya ini. Satu hari kami piknik ke satu pulau. Saya udah bertekad betul. Saya bilang inilah kesempatan saya menyatakan cinta saya. Di pulau. Karena ada tanda-tanda dia juga suka sama. Oh, jelas tanda-tandanya. Tapi kan, sorry Bang, kan kalau guru kan... Kalau guru kan harus baik ke semua murid, harus perhatian kalau bicara. Tapi gini deh, mana ada guru yang kalau begitu selesai, dia kembali ke kelasnya, Andi tolong bawakan buku ibu, aku yang nganterin. Andi nih, Bu, saya Bu. Enggak, Andi. Nah, Andi terus. Kan ini tanda-tanda kuat, ini sinyal kuat. Dan saya menangkap sinyal itu dengan baik. Saya bilang, pasti dia suka juga sama saya. Nah, jadi, ke pulau lah kami. Oke. Sampai di pulau, ketika saya pegang tangan guru saya. Hah? Asli? Pegang aja gitu? Adegannya gini, kita tirukan. Kan jalan nih. Ini pantai nih, air laut di sana. Oke. Kita jalan bersama-sama dulu. Terus, aku pegang. Tanpa kata-kata ini. Jangan kaku gitu dong. Aku sungkan. Enggak, karena ibu guru ini kan harusnya suka sama aku juga. Perlihatkan kesukaanmu. Penonton tenang dulu. Aku cuma ingin sampaikan ini dari perempuan ABG ya. Yang mungkin pada waktu itu gurunya seusia aku atau mungkin lebih muda. Tertunduk malu dan tertunduk itu ada sedikit berbeda. Ini kan dari sudut pandang saya boleh dong. Iya benar. Oke, nanti kita baca aja ya. Nah tadi kita bicara soal ayah juga. Boleh cerita nggak Bang Andi tentang detik-detik mendekati meninggalnya sang ayah?
Di buku itu memang saya menyatakan penyesalan yang dalam ya. Kenapa penyesalan yang dalam? Karena ayah saya meninggal mendadak, itu pertama. Ketika dia meninggal, kami sedang bersih tegang. Ayah saya lagi marah sama saya lagi marah sama dia. Ayah saya ini orangnya sangat demokratis. Ayah saya nggak pernah melarang. Apapun saya lakukan, dia mendukung. Kami sangat terbuka. Tapi malam itu, saya hendak menonton sarung tinju emas. Saya penggemar olahraga tinju. Dan saya dapat tiket dari kenalan ayah saya, 1 tiket, dan tiket itu di ringside, artinya paling depan. Ini sebuah prestis buat saya, bisa mendapatkan tempat duduk. Dan saya jauh-jauh hari udah bilang sama ayah dan ibu saya akan menonton pertandingan tinju itu. Pada hari dimana saya betul-betul mau berangkat, ayah saya bilang nggak boleh pergi. Kamu temenin ibumu. Saya marah sekali, saya bilang apa-apaan, ini saya mau nonton tinju. Dia bilang jangan, ibumu sendirian. Akhirnya saya berantem. Saya lapor ke ibu saya. Saya bilang saya nggak mau ini, saya akan tetap pergi. Saya bilang gitu. Terus akhirnya ibu saya berunding sama ayah saya, udahlah biarkan dia pergi. Ini anak laki-laki nonton tinju udah biarin aja. Enggak, dia tetap harus tinggal. Terus akhirnya ayah saya bilang, sudah, kamu kalau mau pergi aja. Baru beberapa langkah saya jalan, tiba-tiba ibu saya teriak, papi, tolong. Saya kaget, saya lari, saya masuk. Saya lihat ayah saya sudah tersungkur Ayah saya sudah tersungkur di lantai. Matanya melihat ke atas, ini saya pegang, saya buka gaspernya gitu ya, ikat pinggangnya saya buka, saya coba bantu pernapasan apa segala macam. Dan ketika saya peluk dia, ayah saya sudah nggak bernafas. Dia hanya melihat saya dengan pandangan lanar kemudian hilang. Kalau tahu bahwa ayah saya hari itu mau meninggal, saya nggak akan melawan dia. Ayah yang paling saya cintai, ayah yang paling baik sama saya, hari itu meninggal dan saya lagi berantem sama dia. Jadi itu penyesalan saya yang susah untuk ditebus sampai hari ini. Setelah saya dewasa seperti ini, baru saya menyadari banyak sekali nilai-nilai ayah saya yang sampai saat ini membuat saya bisa seperti sekarang. Banyak sekali ajaran-ajaran dia, sikap demokratis terhadap anak-anak. Sampai hari ini anak-anak saya perlakukan sebagai sahabat, sebagai teman. Karena saya meniru dari ayah saya, tidak otoriter, tidak mendikte anak-anaknya. Anak-anak boleh bicara apa, bahkan boleh berbeda pandang dengan orang tua. Itu pelajaran yang berharga dari dia. Kemudian menikmati hidup. Hidupnya susah terus ayah saya. Tapi kalau Anda ketemu ayah saya, orangnya ceria, penggembira, menyenangkan, disukai banyak orang. Jadi nilai-nilai itu saya tiru sekarang itu, bahwa hidup ini indah, menikmati. Kesusahan itu pada dasarnya ada akhirnya. Kesusahan itu tidak harus diratapi. Dan saya selalu katakan kepada keluarga saya, nikmati hidup. Hidup ini singkat, jadi jangan dibuat lebih susah lagi. Mbak, boleh nggak kalau gaji pertama saya traktir nonton? Tahu apa reaksi dia? Apa? Apa? Kamu anak kecil mau ngajak aku nonton? Wow, pakai gitu.